Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Slamet Untung. Di sini tempatnya cerita-cerita horor dari kejadian nyata, kisah mistis, sampai bikin kita merinding sendiri pas di malam hari. Jangan lupa klik subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita terbaru dari kami. Kalau sudah siap, yuk langsung kita mulai ceritanya. Malam itu, hujan turun pelan, langit gelap. Suara tetesan air dari atap rumah Mas Iwan terdengar seperti detak waktu yang tak bisa dihindari. Di teras rumah, ia duduk sendiri. Rokoknya tinggal separuh, asapnya tipis, dan lambat naik ke langit. Ia memikirkan satu hal yang sejak 2 hari lalu, terus mengganggu kepalanya, uang yang muncul dari kendi itu. Uang yang tidak masuk akal. Tapi nyata mas, aku itu dulu juga nggak langsung percaya. Tapi setelah ngelihat sendiri, ya akhirnya yakin, kata Tony, temannya. 2 hari lalu saat mereka pulang dari Sleman, Mas Iwan hanya mengangguk saat itu. Tapi malam ini, kalimat Tony berputar lagi di kepalanya. Ia menatap halaman depan rumah yang becek. Di dalam, istrinya sedang menyuapi anak bungsu. Mereka tidak tahu apa yang ada di benaknya. Mereka tidak tahu bahwa siang tadi ia menjual motor pickup butut yang biasa dipakai mengangkut kayu. Bisnisnya memang sedang jalan, kiriman ke Jepara dan Pati masih rutin. Tapi sejak pandemi, banyak toko bahan bangunan yang menunda pembayaran. Sementara uang jalan harus terus ada. Ia merasa usahanya seperti kapal yang tampak mengambang, tapi lambungnya sudah bocor. 3 minggu lalu, Tony datang setelah bertahan-tahan tak pernah berkunjung. Tubuhnya gemuk, wajahnya bersih, dan gaya bicaranya tenang. Tony bilang, ia sekarang bebas utang, punya kontrakan 3 pintu di Jogja, dan semua itu didapat dalam 2 tahun. Mas Iwan mengira temannya itu ikut proyek tambang atau punya jaringan pembeli. Tapi bukan. Tony bicara tentang hal yang tak biasa. Sampean mau cepat naik? Gak usah mikir lama. Ada cara yang gak semua orang tahu. Tapi harus siap batin, kata Tony saat itu, sambil menyeruput kopi. Mas Iwan tidak langsung jawab. Tapi 2 hari kemudian, ia ikut Tony naik bus dari Jogja ke Terminal Tirtonadi, lalu ganti kendaraan ke arah Sleman. Mereka sampai di rumah kecil, di pinggir kebun salak. Rumah itu sepi, dindingnya kusam. Tapi orang yang mereka temui di dalam Mas Didik berpenampilan sangat rapi. Mas Didik tidak banyak bicara. Ia hanya meminta selembar uang 100.000 dari Mas Iwan, taruh di kendi ini. Saya cuma mau kasih lihat, katanya. Mas Iwan mengikuti saja. Kendi diletakkan di tengah ruangan yang digelar tikar. Uang 100.000 itu dilipat, dimasukkan. Mas Didik mengambil secari kain putih dan dupa kecil, lalu mulai membaca sesuatu. Mas Iwan tidak paham apa yang dibacakan. Suaranya datar, tidak keras, tapi jelas. Setelah 5 menit, kendi ditutup kain putih. Mas Didik memejamkan mata, lalu meniup ke dalam kendi 3 kali. Setelah itu, ia membuka kainnya perlahan. Mas Iwan mendekat. Di dalam kendi, uang itu berubah menjadi tumpukan ratusan ribu. Tebalnya lebih dari segenggam. Semuanya baru. Mas Iwan, terdiam. Tony menepuk pundaknya pelan. Sudah kubilang, ini bukan sulap. Ini ilmu. Apa ini bisa dipakai? Tanya Mas Iwan pelan. Mas Didik tersenyum tipis. Belum. Ini hanya contoh. Kalau sampean mau yang benar-benar bisa digunakan, ada syaratnya. Tapi nggak rumit. Mereka duduk di ruang tamu. Mas Didik menjelaskan bahwa syaratnya adalah menyediakan minyak bunga 7 rupa, dupa, kain putih, dan beberapa bahan lain yang disebut uburam. Biayanya sekitar 3.500.000 untuk belanja semua itu. Dan satu hal lagi, wong pancingen, minimal 50 juta rupiah. Mas Iwan mengangguk pelan. Di dalam hati, ia ragu. Tapi wajah Tony penuh keyakinan. Mas, saya dulu juga begini. Dulu malah lebih berat. Tapi kalau sampean mau, saya temani sampai selesai. Malam itu, mereka pulang ke Magelang. Mas Iwan tidak bicara selama perjalanan. Ia hanya memandangi lampu jalan dari dalam mobil sewaan. Ia berpikir keras. Semua yang ia lihat masuk akal di depan mata. Tapi, tidak masuk akal dalam logika. Namun, yang membuatnya sulit menolak adalah kenyataan bahwa uangnya tinggal sedikit. Sementara permintaan pengiriman kayu makin banyak. Di rumah, ia hanya bilang ke istrinya bahwa ia ada rencana kerja sama bisnis. Ia tidak menyebut ritual, tidak menyebut uang pancingan. Istrinya hanya mengangguk, lalu melanjutkan menyuapi anak. Tapi malam itu, Mas Iwan tidak tidur. Ia menghitung sisa tabungan. Ia ingat cincin kawin yang masih ada di lemari. Ia pikir, mungkin itu bisa dijual kalau kurang. Paginya, ia menjual motor pickup. Uangnya tidak cukup 50 juta.
tapi ia pinjam sisanya dari kakaknya. Ia bilang untuk beli bahan kayu dari luar kota. Kakaknya percaya. Mas Iwan pandai menyusun alasan. 2 hari kemudian, ia dan Tony kembali ke Sleman. Mas Didik menerima mereka dengan tenang. Uang 50 juta diserahkan. Semua persyaratan juga disebutkan akan segera disiapkan. Kalian pulang dulu 2 hari lagi, datang habis maghrib, ritualnya malam, kata Mas Didik sambil menyalakan dupa kecil dalam perjalanan. Pulang, Mas Iwan diam saja. Tony mulai membicarakan rencana masa depan. Katanya mereka bisa beli gudang kayu sendiri, tidak perlu titip di kios orang, tidak perlu kear-kearan dengan pembeli. Malam itu, hujan turun pelan lagi. Mas Iwan duduk di tempat yang sama, di teras. Rumahnya, rokoknya, tinggal abu. Di dalam rumah, suara anaknya tertawa. Tapi di kepalanya, suara yang lain lebih kencang. Kalau ini berhasil, semua masalah selesai. Tapi entah kenapa, perutnya seperti ditarik dingin. Ia merasa telah membuka sesuatu yang belum bisa ditutup kembali. Dan untuk pertama kalinya, ia bertanya dalam hati kalau uang itu muncul begitu saja, sebenarnya siapa yang memberikannya? Hujan belum benar-benar reda saat Mas Iwan memadamkan rokoknya dan berdiri dari kursi teras. Dalam pikirannya masih terngiang kejadian di Kendi 2 malam lalu. Uang yang muncul begitu saja dari benda tanah liat itu seolah terus menantangnya untuk percaya. Ia masuk ke dalam rumah dengan langkah pelan, membuka lemari, dan mengecek kembali uang yang sudah disiapkannya. 50 juta rupiah dalam bentuk tunai, terikat rapi dalam 5 bundel. Sisa dari motor pickup dan uang pinjaman kakaknya. Kini berpindah tempat. Dari hasil kerja bertahan-tahan ke sebuah rencana yang belum pasti. 2 hari kemudian, sesuai janji, ia dan Tony kembali ke Sleman. Sore menjelang malam, jalanan licin oleh air hujan sisa semalam. Rumah Mas Didik tampak masih sama kusam, tenang, dan tertutup rapat. Mereka tiba tepat setelah azan maghrib. Mas Didik menyambut mereka dengan senyum tipis dan mengajak langsung masuk ke ruang tengah. Kendi tidak lagi digunakan. Di sana, sudah ada sebuah kardus sedang ditutup kain putih dan diletakkan di atas tikar. Uangnya di sini semua, ucap Mas Didik tenang sambil menyingkap kain itu. Mas Iwan dan Tony mendekat. Begitu kardus dibuka, mata mereka membelalak. Tampuk, uang 100.000 rupiah memenuhi isi kardus. Jumlahnya jauh lebih banyak dari 5 bundel yang Mas Iwan berikan 2 hari lalu. Ia membangkang, tangannya nyaris menyentuh, tapi Mas Didik menahan. Belum bisa dipakai, katanya pelan. Ini masih uang mati, harus dibayar dengan syarat terakhir. Mas Iwan menoleh dengan wajah tegang. Syaratnya apa lagi, Mas? Mas, Didik menarik napas, duduk bersila di samping kardus, lalu menyalakan dupa yang mulai mengepulkan asap tipis. Nyawa, tapi cukup dengan nyawa hewan. 2 kambing kendit, itu saja. Nggak usah takut, ini bukan tumbal manusia. Seketika, ruangan menjadi lebih sunyi. Suara kipas angin tua berdengung di sudut rumah. Tony menyikut Mas Iwan pelan. Aku juga dulu begitu, cuma kambing. Dan setelah itu, uangnya bisa langsung dipakai. Mas Iwan menatap uang dalam kardus, lalu ke wajah Mas Didik yang terlihat tetap tenang. Tapi di dalam kepalanya, pikirannya bertarung sendiri. Kambing kendit bukan barang murah, tapi bukan pula sesuatu yang tak bisa dibeli. Namun yang membuat jantungnya berdetak lebih kencang, bukan pada syaratnya melainkan pada pertanyaan kenapa. Harus ada nyawa, meski hanya hewan. Malam itu juga, mereka kembali ke Magelang. Mas Iwan menjual 2 batang kayu jati tua miliknya ke pelanggan lama di Muntilan. Uangnya ia gunakan untuk membeli 2 kambing kendit dari pasar hewan. Ia tak menjelaskan kepada siapapun untuk apa binatang itu. Ia hanya bilang, buat sedekah dan acara keluarga. Keesokan malamnya, mereka kembali ke Sleman membawa 2 ekor kambing yang sudah diikat di bagasi mobil sewaan. Rumah Mas Didik tampak sama, gelap, hening, dan tidak terlihat siapapun selain dirinya. Mereka masuk, kambing dibiarkan di halaman belakang. Kali ini, ritual dilakukan di dalam kamar yang lebih kecil, tirainya ditutup rapat, dan dupa dinyalakan lebih banyak dari sebelumnya. Mas Iwan duduk bersila bersama Tony. Di depan mereka, kardus berisi uang sudah dibuka. Ubur rampe diletakkan melingkar. Bunga 7 rupa, minyak wangi, kain putih, dan selembar kertas bertuliskan aksara yang tak dikenali. Mas Didik mulai membacakan mantra. Suaranya naik turun, terdengar lebih berat dari malam sebelumnya. Setelah hampir 20 menit, ia meminta mereka untuk berdiri. Saya sudah hubungkan. Sekarang, tinggal kalian tunggu 1 hari lagi. Besok malam, datang lagi. Uangnya bisa kalian ambil semua, katanya.
Tony terlihat puas. Ia menepuk bahu Mas Iwan. "Besok kita ke Jogja, beli koper Wan. Kita bawa pulang uang ini." Mas Iwan memaksa senyum, tapi di dalam dirinya ada sesuatu yang mulai tidak tenang. Ia tidak tahu kenapa setiap kali mereka diberi harapan, selalu ada hari esok yang harus ditunggu. Tapi mulutnya diam. Ia ikut Tony keluar rumah, melewati kambing yang kini tidak ada suara. Mereka pulang malam itu dengan rencana besar di kepala. Keesokan malamnya, mereka kembali seperti janji. Namun kali ini, suasana rumah berbeda. Gerbang terkunci, lampu teras mati. Mereka ketuk pintu beberapa kali. Tidak ada jawaban. Tony mencoba menelepon nomor Mas Didik, tapi tak aktif. Mereka mencoba mengetuk lebih keras. Tetap tidak ada suara dari dalam. Seorang tetangga keluar dari rumah seberang. Seorang ibu tua dengan daster lusuh. "Nyari Mas Didik ya? Sudah nggak ada orangnya di situ sejak pagi tadi," katanya. Mas Iwan mendekat. "Maksudnya pindah, Bu?" "Iya, barangnya diangkut. Katanya pulang kampung, nggak bilang ke siapa-siapa." "Kuma pamat sama, Pak RT?" Tony langsung pergi ke rumah Pak RT. Di sana, mereka mendapat kabar yang sama. Mas Didik adalah penyewa lama. Tinggal di situ sudah 2 tahun. Tapi tidak dikenal banyak warga. Bahkan RT tidak tahu dari mana asal pastinya, hanya katanya dari Kalimantan. Malam itu, Mas Iwan duduk di pinggir jalan depan rumah kontrakan itu. Ia tidak bicara. Tony mondar-mandir, mencoba menelepon berulang-ulang. Uangnya hilang, kambing juga, dan kardus berisi tumpukan uang 100 ribuan itu kini hanya tersisa dalam ingatan. Dalam diam, Mas Iwan mulai menyalahkan dirinya sendiri. Ia tahu ini bukan hanya soal uang, ini soal kepercayaan pada jalan pintas yang dibungkus dengan rapi oleh orang yang tak ia kenal betul. Ia ingat betapa kerasnya ia bekerja dulu, mengangkut kayu dari lereng gunung, menghitung ongkos truk, menunggu pembayaran pembeli. Tapi semua itu ia singkirkan demi satu janji palsu. Langit malam kembali mendung. Angin berhembus dingin ke wajahnya. Tony duduk di sebelahnya, masih mengomel, masih berharap Mas Didik akan kembali. Tapi Mas Iwan tidak menjawab. Kepalanya penuh dengan suara tawa anaknya yang tadi pagi minta dibelikan sepatu baru. Dan suara itu sekarang terasa makin jauh. Ia menoleh ke arah rumah kosong di depannya. Bau dupa masih samar tercium dari dalam kamar yang gelap. Entah kenapa, meski semuanya sudah jelas sebagai penipuan, pikirannya tetap belum sepenuhnya lepas dari uang dalam kardus itu. Bagaimana jika itu bukan trik sepenuhnya? Bagaimana jika masih ada yang belum selesai? Bau dupa dari rumah kosong itu masih menempel di hidung Mas Iwan ketika ia kembali duduk di dalam mobil sewaan. Lampu jalan temaram, suara jangkrik bercampur deru samar mesin motor yang melintas jarang. Tony masih duduk di sebelahnya, menatap layar ponsel yang tak kunjung menunjukkan tanda aktif dari nomor. Mas Didik, kardus berisi uang 100 ribuan itu kini hanya jadi bayangan samar dalam benak mereka. Mas Iwan menunduk, memandangi kedua tangannya yang kosong. Malam itu, tidak hanya uang yang hilang, rasa percaya diri dan harapan yang sempat ia tanam juga ikut menguap. Selama 2 minggu setelah kejadian itu, Mas Iwan hampir tidak berbicara banyak dengan siapapun. Setiap malam, ia pura-pura tidur lebih awal agar istrinya tidak mencium gelagat aneh. Tapi tubuhnya terus gelisah. Di kamar, ia menatap plafon berjam-jam, mendengar suara detak jam dinding yang lambat. Ia takut bicara, takut keceplosan. Ia malu, tapi tidak bisa meluapkan perasaannya kemanapun. Bahkan kepada Tony, ia memilih diam. Pada hari ke-10 setelah penipuan itu, Tony akhirnya datang ke rumah. Ia duduk di ruang tamu, membuka obrolan dengan nada rendah. "Wan, aku ada satu jalur lagi. Tapi ini beda, lebih tua, lebih dak. Katanya yang ini asli, bukan tipu-tipu kayak kemarin." Mas Iwan menatap Tony lelah. "Sampean masih yakin mau terusin ini?" Tony tidak langsung menjawab. Ia hanya menyodorkan satu nama, Pak Kromo, seorang kuncen dari Boyolali, yang katanya adalah keturunan penjaga wilayah gaib di lereng Gunung Merbabu. Menurut cerita yang Tony dapat dari teman lamanya, tempat itu bukan sembarang tempat. Sudah banyak yang datang ke sana dengan syarat berat, tapi hasilnya nyata. Tony bilang, kalau memang ini terakhir, maka biarlah benar-benar jadi yang terakhir sahur itu juga. Mas Iwan menimbang berat. Uangnya sudah banyak hilang, tapi Tony meyakinkannya bahwa biaya untuk ritual kali ini tidak semahal yang kemarin. Cukup 10 juta rupiah untuk ubur rampe. Dan kali ini, Mas Iwan tidak mau hanya melihat, ia ingin ikut dalam setiap prosesnya. Dengan sisa uang yang ia punya, Mas Iwan menjual jam tangan warisan dari ayahnya.
Harganya pas. Ia tidak bercerita pada istrinya soal jam itu. Ia hanya bilang ada teman yang butuh pinjaman cepat. Istrinya mengangguk. Percaya. Malam sebelum berangkat ke Boyolali, Mas Iwan duduk sendiri di belakang rumah. Angin malam cukup dingin, membawa aroma lembab dari genteng basah. Di kejauhan, suara burung malam bersahutan. Ia teringat semua usahanya selama ini mengangkat kayu dari hutan, membangun kepercayaan dengan pembeli, menyusun kiriman satu per satu. Tapi semuanya terasa jauh dari dirinya sekarang. Kini ia duduk seperti orang yang hendak berjudi dengan yang tidak kelihatan. Apa memang ini jalan yang benar? Gumamnya pelan. Esok harinya, mereka berangkat pagi. Jalanan menuju Boyolali berliku dan naik turun. Sepanjang perjalanan, Tony terus membicarakan kesaksian orang-orang yang konon berhasil setelah ritual di tempat Pak Kromo. Tapi, Mas Iwan tidak menanggapi, ia hanya mengangguk sesekali. Matanya kosong menatap jalan. Ia tak tahu kenapa, tapi kali ini ada rasa yang berbeda. Ia tidak lagi merasa penasaran, tidak juga berharap terlalu tinggi. Ia hanya ingin tahu, benarkah masih ada peluang? Ramet Pak Kromo terletak di pinggir hutan kecil di kaki gunung. Bangunannya kayu tua dengan dinding bambu. Tidak ada tenda-tenda kemewahan. Seorang lelaki tua dengan rambut putih panjang menyambut mereka di serambi. Wajahnya keras, tapi tatapannya dalam. Ia tidak banyak bicara, hanya meminta nama lengkap, Mas Iwan dan Tony, lalu menyuruh mereka duduk. Kalau sudah sampai sini, berarti kalian sudah siap semua. Tapi yang satu ini bukan buat main-main, katanya datar. Mas Iwan menatap kuncen itu lekat-lekat. Dalam diam, ia merasa seperti sedang ditelanjangi dari dalam. Ia mengganggak Pak Kromo meminta 10 juta rupiah untuk persiapan uburam. Namun tidak seperti Mas Didik. Ia tidak menyuruh mereka membeli sendiri. Uang itu harus diserahkan penuh, dan ia sendiri yang akan menyiapkan semuanya. Setelah uang diserahkan, mereka diminta pulang lebih dulu. Ritual akan dilakukan dalam waktu 5 hari. Pak Kromo bilang akan menghubungi mereka jika waktu dan malam yang tepat sudah ditentukan. Mas Iwan tidak membantah. Ia menyerahkan semua pada orang tua itu. Dalam perjalanan pulang, Mas Iwan duduk di kursi belakang mobil sewaan. Tony yang menyetir. Ia tidak membuka obrolan sepanjang jalan. Angin dari jendela menyentuh wajahnya, tapi tidak menghilangkan rasa dingin di dalam dadanya. Kali ini, ia tidak sedang mengejar uang. Ia sedang mencari jawaban. Jawaban atas pertanyaan yang bahkan tidak bisa ia ucapkan dengan jelas. Malam harinya, ia duduk lagi di teras rumah. Hujan tidak turun, tapi langit tertutup awan. Ia tidak menyalakan rokok, ia hanya menatap gelap. Ketika istrinya keluar membawakan segelas teh, ia hanya tersenyum dan mengucap terima kasih. Tapi di dalam dirinya, suara itu kembali muncul, sebuah bisikan pelan, tapi menusuk. Bagaimana kalau jalan ini bukan menuju harapan, tapi kehabisan segalanya? Dan saat malam kelima mendekat, telepon dari nomor tak dikenal masuk ke ponselnya. Layar menyala, namanya tak dikenal, tapi suara dari seberang terdengar familiar dan dingin. Mas Iwan, besok malam siap datang. Semua sudah disiapkan. Mas Iwan tidak langsung menjawab. Tangannya gemetar. Ia menatap layar yang masih menyala di tangan. Suara itu masih menggema di telinganya, seperti panggilan dari tempat yang tak bisa ia abaikan. Suara dari seberang telepon itu masih terngiang di kepala Mas Iwan, bahkan setelah panggilan berakhir. Tangannya yang tadi menggenggam ponsel kini gemetar ringan. Ia menatap layar yang sudah mati, lalu memejamkan mata. Dalam dadanya, rasa ragu bercampur harap, seperti beban yang tidak tahu harus ditaruh di mana. Malam telah tiba, dan besok adalah malam yang ditentukan. Kuncen sudah siap, dan itu berarti tidak ada lagi alasan untuk mundur. Keesokan harinya, langit mendung sejak sore. Awan pekat menggantung rendah di atas pegunungan. Mas Iwan dan Tony berangkat menjelang maghrib, menyusuri jalan kecil berbatu menuju rumah Pak Kromo. Tidak banyak bicara selama perjalanan. Hanya suara ban menggilas kerikil dan napas berat yang sesekali terdengar di dalam kabin mobil. Sesampainya di sana, rumah kayu itu tampak lebih sepi dari biasanya. Lampu remang-remang dari lampu gantung menerangi ruangan depan. Pak Kromo sudah menunggu, duduk bersila, lengkap dengan kain putih dan perlengkapan ritual yang tertata rapi. Wajahnya tetap tenang, tapi sorot matanya lebih tajam dari sebelumnya. "Kalian siap?" tanyanya tanpa bosi-bosi. Tony mengangguk. Mas Iwan juga. Tapi sebelum mereka sempat duduk, Pak Kromo menunjuk Tony. "Yang maju malam ini, kamu. Iwan, kamu ikut saya ke atas." Tony yang malam itu mengenakan jaket hitam dan sarung tipis tidak banyak membantah. Ia mengangguk pelan. Mas Iwan menoleh,
menatap wajah sahabatnya itu. Ada keraguan, tapi tak terucap. Dalam hati, ia lega bukan dirinya yang ditunjuk malam ini. Tapi di sisi lain, ada perasaan aneh ia ingin tahu. Ia ingin mengalami sendiri. Mereka berjalan turun ke sebuah jalan setapak di samping rumah. Pak Kromo memimpin di depan dengan membawa lentera kecil. Jalan sempit itu menurun tajam, dipagari pohon-pohon gelap dan semak basah. Sekitar 200 meter kemudian, mereka tiba di sebuah cekungan tanah yang dikelilingi tebing curam. Di tengahnya, berdiri sebongkah batu kotak sebesar meja. Permukaannya rata dan berwarna kehitaman. Pak Kromo menunjuk batu itu. Tempatnya di situ. Tugiman duduk di tengah, Ubu Rampe di depannya. Aku dan kamu, Iwan, tunggu di atas. Mas Iwan baru sadar, nama Tony ternyata bukan nama asli temannya, Tugiman. Ia mengangguk pelan, tak ingin bertanya lebih jauh. Mereka naik kembali kali ini menuju sisi atas tebing, dari mana mereka bisa melihat batu tempat ritual berlangsung. Dari ketinggian itu, tubuh Tugiman tampak kecil, seperti titik di tengah gelap. Angin mulai berembus pelan, membawa aroma dupa dan bunga yang terbakar di bawah sana. Pak Kromo mulai membacakan mantra. Suaranya rendah, tidak keras, tapi terdengar tegas dan terus-menerus, seperti aliran air deras. Mas Iwan berdiri diam di sampingnya, matanya menatap ke bawah, ke tubuh Tugiman yang mulai membungkuk, seolah menunggu sesuatu. Ubu Rampe terbakar perlahan. Asap dupa mengepul lurus ke atas, sebelum tersapu angin dan buyar di udara. Beberapa menit berlalu. Tiba-tiba, desiran angin berubah nada, tidak lagi halus, tapi seperti dorongan keras yang lewat dari samping. Pohon kecil di sekitar tebing bergerak liar. Mas Iwan merasakan rambut di tengkuknya berdiri. Ia menoleh ke bawah dan saat itulah ia melihatnya. Sebuah bayangan besar, tinggi, dan cepat melintas di belakang Tugiman. Bayangan itu seperti bentuk manusia, tapi terlalu besar untuk disebut manusia biasa. Ia hanya melihat sekilas, tapi cukup untuk membuat napasnya tercekat. Lalu, suara pekikan terdengar keras dari arah bawah. Bukan suara manusia, seperti gabungan teriakan dan deru angin. Mas Iwan melangkah mundur setengah meter, tapi Pak Kromo tetap berdiri tenang. Mulutnya mese, melantunkan sesuatu. Pekikan itu berhenti, lalu sunyi, sepi sekali. Bahkan suara serangga pun tak terdengar. Mas Iwan ingin turun, tapi Pak Kromo menahan lengannya. Tunggu sampai selesai, katanya singkat. Beberapa menit kemudian, mereka turun perlahan. Langkah Mas Iwan terasa berat. Di bawah, tubuh Tugiman tergeletak di samping batu. Napasnya tersengal, dan matanya terbuka tapi kosong. Ubu Rampe berantakan. Kain putih tercampur tanah, dan dupa sudah mati. Mas Iwan berlutut di samping Tugiman. Giman, kamu dengar aku? Tugiman tidak menjawab. Matanya bergerak perlahan, tapi mulutnya tetap terkunci. Pak Kromo mengambil kendi kecil dan memercikan air ke wajahnya. Setelah beberapa saat, barulah Tugiman bersuara pelan. Saya ketemu dia, besar, tinggi, rambut gimbal. Mas Iwan menahan napas. Taringnya merah. Dia tunjukkan 3 peti. Kecil, katanya untuk saya. Pak Kromo mengangguk perlahan. Sudah, bawa dia naik. Mas Iwan membantu menuntun tubuh Tugiman naik ke atas. Kakinya lemas, tapi ia bisa berdiri. Di sepanjang jalan, tak satu pun dari mereka bicara. Tapi dalam kepala Mas Iwan, pikirannya berputar-putar. Ia ingin tahu, mengapa bukan dirinya yang bertemu sosok itu. Mengapa Tugiman? Ia tidak tahu apakah rasa itu iri atau hanya penasaran. Tapi yang pasti, untuk pertama kalinya sejak semua ini dimulai, Mas Iwan merasa seperti orang luar dalam permainannya sendiri. Dan saat mereka tiba kembali di rumah Pak Kromo, kuncen itu berhenti di depan pintu, lalu menoleh pelan ke arah Mas Iwan. Besok, giliranmu. Kalimat terakhir Pak Kromo semalam masih membekas jelas di kepala Mas Iwan. Besok, giliranmu. Kata-kata itu terdengar datar, tanpa tekanan, tapi terasa seperti perintah yang tidak bisa ditolak. Ia mengangguk pelan, meski tubuhnya masih kaku setelah menyaksikan Tugiman tergeletak di samping batu ritual. Napasnya tercekik, matanya kosong. Pagi belum lama datang saat mereka bertiga duduk kembali di ruang tengah rumah Pak Kromo. Tak ada kopi, tak ada rokok, hanya keheningan dan wajah-wajah yang tidak saling menatap. Tugiman duduk bersandar di dinding. Tubuhnya masih lemas, tapi wajahnya sudah lebih tenang. Ia tidak bicara lama, hanya menunduk sebelum akhirnya perlahan membuka suara. Waktu aku duduk di atas batu itu, aku pikir aku siap, katanya pelan. Tapi waktu sosok itu muncul,
semua rasa siap itu langsung hilang. Mas Iwan menoleh, menunggu kalimat berikutnya. Suara jangkrik dari balik jendela makin kencang, seolah ingin ikut mendengarkan. Tinggi, hitam, taringnya merah, rambutnya panjang dan gimbal, matanya merah menyala. Badannya besar, tapi gerakannya cepat. Dia berdiri di depan aku, gak pakai bicara panjang. Cuma bilang, kamu mau apa? Kalau mau, kasih istrimu. Tugiman berhenti sejenak, nafasnya berat. Ia menatap lantai. Aku takut, tapi aku juga gak mau gagal. Aku bilang iya. Aku bilang, ya, istri saya boleh. Pak Kromo menutup matanya, tidak bereaksi. Tapi setelah itu, lanjut Tugiman, dia munculkan 3 peti kecil. Bukan besar, cuma seukuran laci. Aku spontan bilang, kok cuma segini? Baru aku ngomong begitu, dia langsung teriak dan cekik leherku 1 tangan. Sakitnya luar biasa. Mas Iwan menarik napas dalam-dalam. Dadanya terasa sempit. Ia tak sanggup membayangkan kejadian itu terjadi padanya. Tapi rasa penasaran di dalam dirinya justru makin menggila. Ia ingin tahu bagaimana rasanya melihat langsung makhluk itu. Meski ketakutan sudah ada, dorongan untuk membuktikan dirinya mampu lebih besar dari logikanya sendiri. Pak Kromo akhirnya buka suara. Wajahnya tidak marah, tapi tegas. Itu namanya kamu langgar janji. Kalau sudah iya, jangan rewel. Ini bukan pasar, bukan tempat tawar-menawar. Tugiman mengangguk pelan. Saya tahu mbah, saya salah. Tapi saya kira nilainya lebih makhluk seperti itu tidak suka dibandingkan. Kalau sudah kasih, ya kasih. Jangan hitung-hitung. Itu bukan manusia. Suasana di dalam ruangan menjadi semakin tegang. Mas Iwan duduk diam, tapi pikirannya tidak berhenti. Ia mulai membayangkan istrinya di rumah, anaknya, suara tawa mereka saat sarapan. Lalu membayangkan, bagaimana jika makhluk itu nanti menuntut hal yang sama. Ia merasa tubuhnya dingin, tapi ia tidak berbicara, tidak menolak, tidak juga mundur. Ia hanya menatap lurus ke depan. Dalam hati, ia tahu dirinya sudah terlalu jauh. Ia tak mungkin kembali ke titik awal tanpa rasa malu dan kehancuran. Uang sudah habis, reputasi di hadapan keluarganya masih utuh, tapi hanya menunggu waktu untuk hancur jika tidak segera ada hasil. Ia butuh satu momen yang bisa mengangkatnya kembali, dan entah kenapa, momen itu justru ia yakini ada di tengah ritual berikutnya. Tugiman menoleh ke arah Mas Iwan. Tatapannya kosong. Kalau kamu nanti ditawari, jangan mikir terlalu lama. Jangan buka suara kalau belum siap. Kalau bisa, kamu langsung setuju dan diam. Mas Iwan tidak menjawab, tapi di dalam dadanya, suara kecil terus berbisik kalau aku yang diminta menyerahkan istri. Apa aku bisa bilang iya seperti itu Giman? Suara itu tidak dijawab malam itu. Tapi tubuh Mas Iwan terus merasa dingin sejak saat mereka keluar dari rumah kuncen dan kembali ke kamar penginapan kecil di lereng gunung. Di luar, kabut makin tebal. Udara pegunungan masuk dari celah jendela. Ia duduk di ranjang, tangan di atas lutut, mata menatap lantai kosong. Ia ingin tidur, tapi pikirannya tak memberinya ruang. Ia mengulang semua peristiwa sejak dirinya duduk di depan kendi di rumah Mas Didik, dari uang yang muncul begitu saja, hingga kardus yang akhirnya kosong, dari suara Mas Didik yang hilang entah kemana, sampai wajah Tugiman yang seolah belum sepenuhnya kembali dari tempat pertemuannya tadi. Malam, semua berputar seperti kaset rusak, dan di atas semua itu, kini ia menghadapi satu pertanyaan yang tak berani ia ucapkan, bahkan dalam hati sekalipun kalau besok makhluk itu muncul dan benar-benar meminta nyawa seseorang. Siapa yang aku korbankan? Langit di luar mulai menggelap, kabut turun makin rendah, dan dari balik jendela kamar, suara gonggongan anjing terdengar pendek lalu hening. Suara gonggongan anjing yang pendek malam itu masih membekas di telinga Mas Iwan saat ia berdiri di hadapan batu ritual. Seminggu kemudian, udara di Laring Gunung Merbabu masih dingin menusuk, tapi tidak sedingin kecemasan yang ia bawa dalam hati. Wajah Tugiman, pekikan saat dicekik, dan 3 peti kecil itu terus menempel di ingatan. Tapi malam ini, Mas Iwan datang sendiri, bukan lagi sebagai penonton. Ia datang sebagai pelaku utama. Ia tidak menyebut apa-apa ke keluarganya. Ia hanya bilang akan mengurus pengiriman kayu ke Temanggung. Istrinya percaya, tapi saat tangan Mas Iwan menggenggam kain putih yang akan ia duduki nanti, seluruh pikirannya sudah penuh dengan skenario yang tidak pernah diajarkan siapapun. Pak Kromo tidak banyak bicara kali ini. Hanya satu kalimat, diucapkan pelan, tanpa nada. Kalau sudah duduk, tidak ada jalan balik. Mas Iwan mengangguk, tubuhnya masih bisa berdiri dengan stabil,
tapi dadanya seperti diikat tali. Batu kotak tempat ritual malam ini masih sama seperti sebelumnya. Permukaannya dingin, sedikit basah karena embun. Di depan bata, ubur rampe disusun rapi bunga 7 rupa, dupa, minyak, selembar kain putih bersih, dan kendi kecil. Dupa sudah dinyalakan. Asapnya lurus ke atas, tenang, tanpa gangguan angin. Pak Kromo berdiri di samping, memejamkan mata, lalu mulai membaca mantra. Mas Iwan duduk di atas kain putih. Kakinya bersila, tangan di atas paha, mata terbuka. Suaranya tak keluar. Ia hanya mendengarkan mantra yang semakin lama semakin pelan, tapi lebih berat. Udara di sekitar mereka perlahan berubah. Hawa hangat hilang, diganti rasa sejuk yang tidak wajar. Dedaunan tidak bergerak, tapi dunia seperti menahan napas. Lalu, dalam sunyi yang menggantung itu tiba-tiba muncul suara. Bukan dari mulut Pak Kromo, bukan pula dari arah tertentu. Suara itu terdengar langsung di dalam kepala Mas Iwan. Dalam, berat, pelan, tapi tegas. Kamu tahu siapa aku? Mas Iwan tidak menjawab. Bibirnya terkunci, tapi tubuhnya gemetar halus. Ayah tahu, ayah boleh berkata sembarangan. Maka ia hanya mengangguk sekali. Pelan, suara itu kembali. Apa yang kamu bawa? Mas Iwan menarik napas pelan. Ia ingin menjawab, tapi tidak tahu apa yang harus dikatakan. Ia tahu pertanyaan itu bukan tentang bunga atau dupa. Ini tentang niat, tentang pengorbanan, tentang seberapa jauh ia siap melangkah. Maka ia kembali mengangguk, 2 kali ini, dengan tubuh sedikit menunduk. Lalu suara itu berubah nada. Apa yang kamu korbankan? Pertanyaan itu membuat dadanya seperti dihantam batu. Ia menunduk lebih dalam, kedua tangan mengepal di atas paha. Dalam benaknya, bayangan anaknya muncul, istrinya, ibunya yang sudah tua di kampung. Ia tidak menjawab dengan kata. Ia hanya mengangguk sekali lagi, lebih cepat. Tapi kali ini, ia tahu bahwa anggukan itu bukan jawaban jujur. Ia tidak tahu apa yang rela ia korbankan. Bahkan sampai detik ini, pikirannya masih berharap makhluk itu tidak meminta hal yang berat. Dalam hatinya, ia berbohong. Ia ingin kelihatan siap, tapi sebenarnya tidak tahu harus menyerahkan siapa atau apa. Seketika udara di sekeliling mereka berubah drastis. Dingin menghilang, dupa padam dengan sendirinya. Cahaya lampu minyak yang dibawa Pak Kromo bergetar, lalu mati. Suasana jadi gelap, tapi entah bagaimana, Mas Iwan masih bisa melihat sekelilingnya. Tidak dengan cahaya, tapi dengan perasaan. Mantra berhenti, suara Pak Kromo tidak terdengar lagi. Hanya napas Mas Iwan yang kini makin cepat. Keringat dingin mengalir dari keningnya ke dagu. Dalam bayangan matanya yang setengah tertutup, ia merasa ada sesuatu berdiri di depannya. Tapi kali ini, tidak seperti bayangan besar yang melintas di dekat Tugiman. Tidak ada wujud, hanya tekanan. Lalu suara itu datang lagi. Jangan tipu aku. Kalau bohong, aku ambil yang aku mau. Mas Iwan menunduk lebih dalam. Kali ini tubuhnya gemetar jelas. Ia ingin berdiri, ingin berteriak, tapi tubuhnya tidak bisa digerakkan. Mulutnya terkunci. Ia hanya bisa menarik napas pendek, cepat, seperti orang tenggelam. Dalam benaknya, suara terakhir yang ia dengar malam itu menggema dengan nada lebih pelan tapi tajam. Besok malam, aku datang. Pak Kromo meletakkan tangannya di bahu Mas Iwan, sudah berdiri. Mas Iwan membuka mata. Tidak tahu berapa lama ia duduk. Dupa sudah mati, ubur rampe sebagian berantakan. Kain putih yang tadi ia duduki, kini basah oleh keringat. Ia berdiri pelan, tubuhnya lunglai. Tanpa banyak bicara, mereka naik kembali ke rumah. Tapi dalam setiap langkahnya, Mas Iwan sadar, ia telah mengucapkan anggukan palsu dan entah apa yang akan diambil sebagai bayaran. Suara itu masih tertinggal di telinga Mas Iwan saat ia naik kembali ke rumah kuncen. Besok malam, aku datang. Tidak keras, tapi dalam. Tidak marah, tapi menusuk. Sejak tadi, tubuhnya masih terasa ringan, seperti kehilangan tulang. Napasnya pendek-pendek, seperti baru selesai berlari jauh. Tapi langkahnya terus berjalan, mengikuti Pak Kromo tanpa satupun pertanyaan. Di dalam hatinya, ia tahu malam ini bukan akhir, tapi awal dari sesuatu yang lebih besar. Di ruang tengah rumah kuncen, suasana lebih gelap dari biasanya. Lentera kecil diletakkan di sudut ruangan. Nyalanya bergetar seperti takut padam. Pak Kromo duduk bersila, menunduk, lalu menyuruh Mas Iwan untuk kembali duduk di depan ubur rampe yang masih tersisa. Tutup mata, jangan banyak pikir. Kalau dia sudah datang, kamu akan tahu, katanya datar. Mas Iwan menuruti. Tubuhnya sudah tidak mampu berpikir banyak. Saat matanya tertutup, ruang di sekelilingnya terasa hampa.
Tidak ada suara, cerak edap, angin. Tidak ada detak waktu. Ia seperti tergantung di antara dua batas, tanpa tahu sedang ada di sisi mana. Dan saat ia membuka mata lagi, ya, tidak lagi berada di dalam rumah di hadapannya. 3 peti besar berdiri sejajar. Peti itu tinggi setengah badan, berwarna gelap, seperti kayu yang dibakar separuh. Tanpa ornamen, tanpa ukiran, hanya bentuk kotak yang dingin dan tertutup rapat. Di belakangnya, ia merasakan kehadiran sesuatu yang berdiri tinggi, besar, dan tidak bergerak. Ia tidak menoleh, tapi tubuhnya tahu, sosok itu ada di sana. Lalu suara napas, berat, panjang, dan dalam, tanpa satu kata pun. Hanya bunyi dari tenggorokan yang menggetarkan udara. Mas Iwan menunduk pelan, lalu mengulurkan tangan ke peti pertama. Tangan kanannya menggenggam pinggiran kayu itu, lalu perlahan membuka penutupnya. Di dalamnya, uang tunai, ratusan ribu, tertata rapi, padat, tebal. Jumlahnya tidak bisa dihitung mata. Ia menghela napas panjang. Untuk sesaat, tubuhnya seperti melupakan ketakutan. Tapi belum sempat tangannya menyentuh selembar pun dari uang itu. Suara itu kembali langsung ke dalam kepala. Satu saja. Anak sulungmu Mas Iwan kaku. Tangannya berhenti di udara. Dadanya tiba-tiba sesak. Ia menatap ke dalam peti, lalu memejamkan mata. Wajah anaknya muncul. Wajah kecil yang setiap pagi memeluknya sebelum ia berangkat kerja. Suara rengeknya ketika minta dibelikan sepatu. Tawa kecilnya saat diajak bermain di depan rumah. Suara itu datang lagi. Kali ini lebih dekat. Satu saja, gantinya ini. Mas Iwan menarik tangannya perlahan. Tidak jadi mengambil. Tubuhnya bergetar. Ia tidak bicara, tapi pikirannya ribut. Ia ingin menolak, tapi takut. Ia ingin menghindar, tapi tahu tak bisa. Maka ia hanya menggeleng sekali, tegas, berat. Dalam sekejap, udara di sekelilingnya berubah. Suhu hangat yang tadi terasa dari peti langsung hilang. Angin dingin menyapu tubuhnya, dan dalam sepersekian detik, seluruh peti itu berubah kosong. Tidak ada apa-apa. Uang menghilang, hanya ruang hampa. Dan sosok di belakangnya lenyap seperti uap. Mas Iwan membuka matanya. Ia kembali di dalam rumah kuncen. Tubuhnya basah oleh keringat, napasnya terengah-engah. Di depannya, Pak Kromo menatapnya tanpa ekspresi, tapi suaranya kali ini jelas lebih keras. Jangan pernah berani ia, kalau ujungnya kamu tolak. Mas Iwan tidak menjawab, ia hanya menunduk. Tapi dalam kepalanya, semua suara itu masih hidup. Gema permintaan nyawa. Bayangan wajah anaknya, peti yang tadinya penuh lalu hampa. Ia sadar, ini bukan lagi soal uang, bukan juga tentang keyakinan atau rasa penasaran. Ini tentang garis batas yang nyaris ia lewati. Pak Kromo berdiri, lalu menggambil kendi kecil dan memercikan air ke ubur rampe yang tinggal separuh terbakar. Ia menggeleng pelan. Kalau begini caramu, jangan lanjut. Ini bukan mainan. Mas Iwan tetap diam. Ia tahu, ia baru saja selamat dari sesuatu. Tapi, ia juga tahu ia sudah menunjukkan dirinya lemah. Dan dalam dunia ini, kelemahan bisa dihukum. Lebih keras daripada penolakan di luar ramba. Angin malam mulai berembus lagi. Tapi di dalam hati Mas Iwan, satu suara masih tertinggal, membisik hal yang belum sepenuhnya ia pahami. Kau sudah melihat, lain kali, tak ada yang bisa kau tarik kembali. Suara itu masih menggema di kepala Mas Iwan, bahkan setelah berminggu-minggu berlalu. Lain kali, tak ada yang bisa kau tarik kembali. Kalimat itu lebih dari sekadar ancaman ia, berubah menjadi kenyataan yang terus menghantui hari-hari. Mas Iwan sejak peti-peti itu lenyap, ia pulang ke rumah dengan tubuh kosong. Ia berusaha melanjutkan hidup seperti biasa, tapi semua terasa seperti bayangan yang rapuh. Dan ketika anak sulungnya mulai terlihat lemas, beberapa hari kemudian, sesuatu dalam dirinya langsung retak. Anak itu awalnya hanya mengeluh tidak enak badan. Mas Iwan pikir itu karena cuaca atau kelelahan sekolah. Tapi seminggu berlalu, tubuh anaknya makin kurus, wajahnya pucat, matanya kosong menatap tembok, seperti tidak mengenali siapapun. Beberapa kali ia mengigau saat tidur, menyebut nama yang tidak pernah diajarkan di rumah. Suatu malam, Mas Iwan mendengar anaknya berbisik sendiri dalam tidur. Bilang, "Bapak, aku jangan diambil." Sejak itu, kegelisahan berubah jadi keyakinan. Mas Iwan tidak lagi meraba-raba. Ia tahu betul ini bukan sakit biasa. Beberapa kali, ia bawa ke dokter, tapi hasilnya nihil. Tidak ada penyakit, tidak ada infeksi, tidak ada diagnosa. Hanya satu kalimat dari dokter yang ia ingat dengan jelas. Mungkin stres atau kelelahan emosional. "Pak, coba tenangkan suasana rumah.
Tapi suasana rumah tidak pernah ribut. Tidak pernah ada pertengkaran. Yang gaduh adalah isi kepala Mas Iwan. Ia mulai merasa dikepung, bukan oleh orang, tapi oleh perasaan bersalah yang menumpuk dari hari ke hari. Setiap kali melihat anaknya duduk diam di pojok ruang tamu, pandangannya terpaku ke arah lantai. Mas Iwan merasakan sesuatu dari dalam tubuhnya mengering. Ia mencoba bicara, tapi anaknya hanya menjawab dengan anggukan atau diam, tidak menangis, tidak mengeluh, hanya diam. Dan itulah yang membuat semuanya makin menakutkan. Mas Iwan sempat mencoba kembali ke Boyolali. Ia nekat berangkat pagi-pagi, sendiri, membawa bekal seadanya dan harapan yang nyaris habis. Tapi saat sampai di rumah kayu tempat Pak Kromo biasa menerima tamu, tempat itu sudah kosong. Tidak ada siapa-siapa. Pintu digembok, halaman belakang dipenuhi semak liar. Warga sekitar hanya menggeleng saat ditanya. Ada yang bilang Pak Kromo pergi keluar Jawa. Ada juga yang bilang rumah itu sudah lama tidak dihuni. Tapi Mas Iwan tahu, baru sebulan lalu ia masih duduk di dalam sana. Ia mencoba menelepon nomor lama yang pernah dipakai kuncen itu, tapi tak pernah aktif. Ia bahkan sempat bermalam di penginapan kecil, berharap seseorang muncul di malam hari. Tapi tidak ada siapa. Malam berlalu seperti biasa, hanya ditemani kabut dan suara angin. Saat kembali ke Magelang, wajah anaknya makin sayu, bibirnya kering, dan kulit di bawah matanya menghitam. Mas Iwan tidak berani menatap istrinya terlalu lama. Ia takut pertanyaan muncul. Ia takut jawabannya tidak bisa diterima. Maka setiap malam, ia duduk sendiri di kamar anaknya. Kadang hanya memandangi tubuh kecil itu yang tertidur dengan napas pendek. Kadang menangis pelan, tanpa suara. Suatu malam, anaknya membuka mata dan menatap langsung ke arah Mas Iwan. Tidak ada senyum, tidak ada tangis. Hanya kalimat pelan, nyaris tidak terdengar. "Bapak, itu siapa?" Di belakang, Mas Iwan menoleh. Refleks, tidak ada siapa-siapa. Tapi udara di kamar mendadak dingin. Sanggot dingin, ia tidak bisa menjawab. Ia hanya mendekap tubuh anaknya lebih erat, seolah itu bisa mencegah sesuatu yang tak kelihatan. Dalam diam, ia sadar satu hal. Walaupun ia sudah menolak, walaupun peti itu kosong, kesepakatannya sudah tercatat, tidak di atas kertas, tapi di tempat yang tak bisa ia sentuh. Ia mulai percaya bahwa dunia yang ia masuki saat ritual itu tidak mengenal kata batal. Tidak peduli apakah uangnya diambil atau tidak. Yang mereka inginkan bukan lembaran tapi tumbal, dan sekarang, ia tidak tahu harus kemana. Tidak ada kuncen, tidak ada jalan keluar, tidak ada petunjuk bagaimana membatalkan sesuatu yang sudah dicatat di alam gaib malam itu. Saat istrinya sudah tidur, Mas Iwan kembali masuk ke kamar anaknya. Ia duduk di lantai, membelakangi kasur kecil itu. Hanya diam, hanya bernapas. Tapi, kepalanya penuh teriakan, penuh doa yang tercekat, penuh kata maaf yang tak tahu harus ditujukan ke siapa. Lalu dari arah jendela yang tertutup tirai, kain tipis itu bergoyang pelan. Meski tidak ada angin, kain tipis di jendela masih bergoyang pelan, seolah menyapa tanpa suara. Mas Iwan menatapnya tanpa berkedip. Di belakang punggungnya, anak sulungnya tidur dalam diam, tubuhnya kecil dan wajahnya masih pucat. Tidak ada suara lain di kamar itu, selain detak jam dan napas pendek yang beriringan. Tapi di dalam kepala Mas Iwan, ada ribuan suara, bisikan, teriakan, doa yang putus di tengah jalan. Semua seperti tinggal di sana, tidak mau pergi. Dan malam itu, sesuatu dalam dirinya runtuh tanpa suara. Pagi harinya, ia tidak membuka toko kayu, bahkan tidak menyentuh ponsel. Ia hanya duduk di kursi ruang tamu, menatap lantai yang sama sekali tidak bergerak. Istrinya bertanya, pelan, seperti takut membuatnya marah. Mas Iwan hanya menjawab pendek, capek. Tidak ada penjelasan, tidak ada rencana baru. Sejak itu, hari-hari Mas Iwan jadi semacam kabut tada, tapi tidak terasa, anak sulungnya memang perlahan sembuh. Tubuhnya kembali hangat, langkahnya tidak lagi terseret. Tapi, ada yang berubah. Ia tidak lagi berteriak saat bermain, tidak menuntut Enitu seperti dulu. Ia sering duduk diam di sudut rumah, mulutnya komat kamit. Kadang tertawa sendiri, kadang menatap ke arah kosong dan berkata, "Sudah datang lagi, Pak." Mas Iwan tidak pernah bertanya siapa yang datang. Ia tahu, ia tak akan sanggup mendengarnya. Ia hanya mengangguk, memeluk anak itu, dan berharap yang datang tidak mengambil apa-apa lagi. Sejak malam peti-peti itu hilang dari pandangan. Mas Iwan tahu semuanya sudah selesai, tapi bukan selesai yang membuat lega. Ia tahu, ia telah gagal. Tidak sekali, tapi lebih dari 40 kali. Ia mengingat setiap tempat, rumah kontrakan di Sleman,
yang dipenuhi dupa dan kendi. Kamar sempit di Boyolali tempat Pak Kromo pernah bicara dengan pelan, tapi tajam, lereng gunung merbabu yang sunyinya lebih dingin dari kuburan. Setiap ritual seperti lubang yang ia gali sendiri, berharap menemukan emas, tapi malah menimbun tubuhnya perlahan. Ia pernah berharap akan ada satu yang berhasil, satu yang cukup untuk menutup semua kerugian, tapi yang ia dapat hanya makin dalamnya keraguan, makin pekatnya ketakutan, dan makin kaburnya wajah anak sendiri. Ia tahu sekarang bahwa pesugihan bukan sekadar jalan pintas, ia adalah pengikat, dan setiap pengikat menuntut ganti. Tak pernah disebutkan di awal, tak pernah dijelaskan bentuknya, tapi ujungnya selalu sama. Nyawa, entah nyawa orang lain, entah nyawa dalam bentuk kewarasan yang dikikis satu-satu. Orang-orang di kampung sempat bertanya kenapa toko kayu Masiwan tutup, kenapa ia tidak lagi datang ke pasar, kenapa istrinya jadi lebih sering keluar rumah sendirian. Tidak ada yang dijawab. Ia hanya diam, tapi bagi dirinya, semuanya sudah cukup. Ayat mau lagi menjelaskan kepada siapapun, karena siapapun yang belum melihat mata makhluk itu, tidak akan pernah mengerti apa yang ia hadapi. Suatu malam, ia kembali duduk di depan kamar anaknya. Lampu sudah dipadamkan. Istrinya sudah tidur. Ia hanya duduk, dengan tangan terlipat di lutut, menatap lantai yang bersih tapi dingin. Ia mendengar suara dari balik dinding anaknya tertawa kecil, lalu berbicara pelan. Tapi bukan itu yang membuat dadanya sesak. Yang membuatnya gemetar adalah saat ia sadar bahwa suara itu terdengar 2 kali. Satu dari mulut anaknya, satu lagi dari dalam pikirannya. Ia memejamkan mata, dada berat, napas pendek. Tapi satu hal kini tertanam dalam benaknya dan tak bisa lagi dicabut. Uang dari setan akan selalu kembali ke setan. Tidak peduli sudah sampai di tangan siapa, tidak peduli sudah digunakan untuk apa. Uang itu bukan milik manusia, dan siapapun yang mencoba memilikinya hanya akan menerima satu hal sebagai gantinya: kehilangan. Ia menatap keluar jendela. Langit gelap, tak ada bintang, hanya satu titik merah kecil yang menyala jauh di kejauhan, seperti mata yang tak pernah benar-benar hilang, seperti perjanjian yang tak bisa dibatalkan, seperti sesuatu yang masih menunggu. Terima kasih telah menyimak kisah ini hingga akhir. Cerita ini bukan sekadar hiburan, tapi cermin untuk mereka yang pernah tergoda oleh jalan pintas atau sedang berdiri di tepi jurang keputusan. Dan ingatlah, apapun yang datang dari kegelapan pasti menagih sesuatu dari terang. Uang bisa kembali dicari, tapi keluarga, waras, waktu, jika sudah hilang, tak ada yang bisa mengembalikannya. Semoga cerita ini menjadi peringatan, bukan sekadar tontonan. Jangan biarkan ambisi membutakan akal, karena di balik setiap janji kekayaan gaib, selalu ada harga yang tak pernah diumumkan di awal, dan ketika waktunya tiba, kita hanya bisa membayar dengan apa yang paling kita cintai. Terima kasih. Tetap waras, tetap waspada.